record. Kayak gini saya lupa kan. Ya. Apalagi ya? Ada lagi nggak mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas? Jelas. Jelas, Ma'am. Jelas, Miss. Ya, kita mulai. Bukunya udah dibaca belum? Yang saya suruh yang di Google ya, bukan yang di download oleh Nurul, bukan yang di Google. Udah dibaca? Sudah. Nurul aja yang ganggu, yang lain? Ada lagi yang baca? Ada nggak yang baca lagi? Nggak ada. Nggak ada yang baca nih, serius. Oke. Videonya ada yang ditonton? Tonton, Ma'am. Oke, parah. Yang lain? Oke, body language aja deh. Enggak atau iya? Enggak. Enggak atau iya? Ya. Oke, Rosa. Oke. Gak apa-apa sih. Maksud saya kalau kalian, I hope that you are trying to open it and then watch it ya, walaupun nggak ngerti kayak gitu. Walaupun misalnya di pertengahan atau detik-detik pertama kalian, apa sih ini kayak gitu ya. Gak masalah sih. Tapi sebenarnya di YouTube kan bisa kan turn on the subtitle. Jadi walaupun mereka nggak kasih subtitle buat kalian, bisa kalian turn on the subtitle. Jadi kalian bisa pause kan kayak gitu. Talking about SLA, saya baca lagi sih, saya pelajarin lagi SLA itu apa? Second Language Acquisition. Second Language Acquisition, apa acquisition itu? Kalian artikan nggak? Jangan kayak saya ya, satu semester saya ambil itu nggak saya artiin apa itu acquisition. Cari di kamus apa itu acquisition? Acquire. Kemahiran. Acquire. Kemahiran. Jadi acquisition itu kata bendanya ya, kata kerjanya acquire. Kemahiran. Oke, acquisition. Kalau acquire? Memperoleh. Oke. Memperoleh. Jadi second language, bahasa kedua, pemerolehan bahasa kedua kalau kita artikan ya. Oke. Kalau saya mau tanya nih sekarang, apa yang kalian, what you are doing now with English? Kalau kalian sekarang apa yang kalian lakukan? Learning. Gitu ya. Belajar gitu ya. Jadi acquire itu yang kayak gimana? Kalian acquire nggak sekarang? Enggak? Iya atau nggak tahu? Acquire. Iya ya, acquire ya kalian ya. Kemudian saya mau tanya, kalau anak bayi itu ya, sekarang kita udah gede dari bayi, bahasa kita apa yang pertama? First language. Mother tongue. Iya, bahasanya apa? Bahasa? Palembang. Bahasa Palembang ya. Mungkin ada yang bahasa Indonesia. Nah, you itu learn atau acquire tuh sampai bisa kayak gitu? Acquire. Nah, kayak gitu ya. Jadi learning sama acquire itu yang sepintas, sepintas yang kayak gitu. Terus mata kuliah kita masalahnya adalah, kalau enggak, jadi kalau acquire itu contohnya salah satu adalah kayak kita ya. L1 bahasa Palembang. Itu we really acquire it kayak gitu ya. Bahkan mungkin kalau ada tesis atau artikel, artikel yang ilmiah pakai bahasa Palembang, we really know it kayak gitu ya. Kita pasti paham banget kayak gitu. Iya kan? Apa tadi? Nah, itu acquire. Tapi kenapa mata kuliah kita judulnya tuh second language, bukan first language ya. Second language acquisition. Kenapa second language itu harus di-acquire? Emang ada second language bisa di-acquire? Itu pertanyaan-pertanyaannya ya kan?
Terus bagaimana caranya? Bagaimana bisa sampai kayak kita kayak gitu? L1 yang di-acquire, tapi ini second language loh. Kayak gitu. Tapi bisa di-acquire. Yang step-stepnya bagaimana? Adakah step-stepnya atau gimana? Apa itu yang akan kita pelajari satu semester ini adalah issue about that. Okay. Hard issue about that. Talking about issue sendiri itu apa? Masalah. Apa? Kendala. Masalah. Isu. Biasanya kalau jadi isu itu apa tuh? Salah satu contoh kabar gitu ya. Kira-kira kalau kabar yang kayak gimana kalau jadi isu? Kabar burung? Kabar baik? Kabar buruk? No. Jadi issue, in my opinion ya, itu kayak satu hal yang jadi trending kayak gitu ya, di hal-hal tertentu. Okay. Isu itu yang jadi trending dan ada, oke, okay? Ada perdebatan antara fakta sama. Jadi di isu itu ada antara fakta dan perdebatan, pro and kontra. Kalau perdebatan berarti mungkin ada pro and kontra ya, tapi juga ada sisi faktanya. Oke, okay? Itu isu. Jadi kalian akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak di teori-teori second language acquisition. Ya. Jadi perdebatan pro and kontranya di sini, teori-teori ini mungkin ada yang pasti, ada yang enggak kayak gitu loh. Yang namanya masih diperdebatkan ya. Ada sisi pastinya, ada sisi mungkin ada yang tidak pasti kayak gitu. Oke. Okay? Jadi kalian bukan mempelajari hal-hal yang pasti lagi kayak kemarin misalnya mungkin reading, biar gimana bisa meningkatkan kemampuan reading kalian, atau bagaimana kalian caranya, pokoknya skill kalian lah. Grammar, gimana ya, ini present past tense, present continuous tense, itu kan pasti kan. Nah, kalau yang sekarang talking about theory, itu yang nggak pasti semua. Jangan lupa lagi-lagi saya bilang, hidupkan video kalian, video. Kenapa dimatiin? Ya, itu. Saya ke sini. I will share the screen. Saya nemuin PPT yang bagus nih. Semoga berguna. Semoga bisa dijelaskan sama saya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mem. Kecil nggak? Yang pakai HP kecil nggak? Enggak, bisa di zoom. Enggak, Mem. Oke. Ini berapa lagi slide-nya? Bentar ya. Ya, cukup bagus sih ini. Oh, ada 60. 67 ya. Bentar. Oke.
Nah, ini ya. Bisa nggak ini digedein? Oke, ini mungkin. Nah, tapi kok muka kalian nggak muncul ya? Biasanya saya ada muka kalian di sini. Kenapa nggak ada ya? Nah, ada. Nah, hilang. Ya. Nah, ini ya. Second language acquisition. Jadi, kalau kalian yang tonton yang video saya yang Crescent, Stephen Crescent. Kalau kalian buka sedikit, nah dia itu salah satu ya. Salah satu expert dari SLA. Ada lagi satu Noam Chomsky yang paling jadul. Yang jadul banget gitu ya. Jadi Stephen Crescent bilang bahwa second language acquisition itu pembelajaran tentang bagaimana bahasa Indonesia aja ya. Bagaimana manusia mempelajari, mempelajari bahasa. Mempelajari tapi dalam tanda kutip karena kita bilang acquisition itu ya, tapi definisinya pakai kata mempelajari. Nah, tapi mempelajari yang kayak gimana itu? Second language acquisition. What is second language acquisition? Refer both to the study of individuals and groups who are learning. Nah, sudah saya bilang tadi. Ini layoutnya ini diambil dari yang buku kedua saya suruh baca ya. Buku yang 12 Lecturer. Oke. 12 Lecturer ini Edmondson, Willis Edmondson. Yang ini ya. Ini sih buku S2 saya. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, wajar sih. Bahasanya bukan kayak buku-buku pengetahuan lain. Dia kayak interaktif gitu ya. Kayak ngajak kalian ngobrol. Buku yang ini. Kayak dia kayak video kayak gitu ya. Jadi ketika kalian baca dia kayak kalian kayak nonton video yang dia talking to you kayak gitu. Video yang talking to you. Ini bukunya kayak gitu, bukan kayak yang didownload oleh Nurul. Ini kayak benar-benar buku textbook kayak gitu ya. Buku kuliah kayak gitu yang SLE adalah kayak gitu ya. Kalau yang ini dia kayak harus kalian tarik kesimpulan sendiri. Nah, di sini dibilang the study of individuals, pembelajaran tentang individu atau grup yang belajar bahasa subsequent to learning their first one as young children and to process of learning that language. Jadi individual yang mempelajari satu bahasa subsequent to learning. Apa subsequent itu ya? Yang mirip kayak itu, yang sama dengan their first one. Kayak mereka belajar bahasa pertama mereka sebagai anak-anak, and to the process of learning that language. Dan bagaimana memproses bahasa itu menjadi language mereka. The additional language is called a second language. Bahasa yang tambahannya adalah second language, even though it may actually be the third or tend to be acquired. Jadi bahasa yang mereka pelajari itu bukan lagi L1 ya, yang kayak belajar L1, bisa L2, L3, L4, L10, dan seterusnya. Pokoknya beside L1. Ini. To understand the process of second language acquisition are seeking to answer three basic question. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Saya bilang tadi issue tadi gitu. You wonder. What exact does the L2 learners come to know? Apa yang sebenarnya L2 learner harus akhirnya tahu, come to know. And then what does the learner acquire this knowledge? Bagaimana learner memperoleh pengetahuan ini? Maksudnya adalah pengetahuan mereka mempelajari bahasa kedua ini. Pengetahuan bagaimana mereka mempelajari ini. Why are some learners come successfully than others?
Bagaimana seseorang bisa lebih sukses dari yang lain. Oke. Apa ini nanti mungkin saya ulang lagi ya. Atau kalau yang kurang jelas boleh kalian tanya lagi. Nah, sebelum kita ke benar-benar yang ini nih 3 tadi ya. 3 hal yang ini ya. Mau nggak mau kita harus mempelajari tentang definisi satu persatu. L1, L2, maksud saya second language. Apa bedanya sama L2? L1. L1 versus L2. Apa bedanya? Second language sama first language. Terus apa bedanya sama foreign language? Ada istilah itu lagi kan? Terus L2, L3, L4 sama nggak? Itu pertanyaannya. Nah, kalian harus tahu istilah-istilah yang kayak gitu. Kemudian sama istilah learning sama acquire. Mirip nggak menurut kalian? Mirip kan? Mempelajari dan memperoleh. Kalau untuk apa namanya case kita bahasa, mempelajari, memperoleh kayak gitu. Apa bedanya? L1 itu acquire atau learning? L2 di acquire atau learning? Apa bedanya kayak gitu ya? Ada nggak di sini ya? Enggak. Nanti yang ini. Saya mau tunjukin yang 12 lecture. Jadi di buku ini dia membedakan antara L1 dan L2 ya. Secara simpel, L1 itu adalah your first language. L2 adalah not L1. Berarti kalau misalnya we are talking about not L1, berarti bisa jadi L3 juga, L4 juga, gitu ya, L5, bahkan foreign language juga, termasuk L2. Okay. Tapi kalau istilah foreign language benar-benar asing ya, kayak gini aja. Misalnya bahasa pertama kita bahasa Palembang, kemudian bahasa kedua kita kira-kira apa? Yang nggak kalian pakai, maksudnya yang nggak kalian pakai di rumah. Tapi kalian bisa banget pakai itu, bisa banget gunakan. Apa tuh L2-nya? Bahasa Indonesia. Indonesia. Kemudian L3, L4 ada nggak misalnya? Misalnya dari daerah gitu. Atau misalnya yang neneknya daerah mana gitu. Jadi bisa pakai bahasa itu ya. Bahasa Sekayu misalnya. Dia ngerti gitu. Itu L3-nya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi nah itu ya. Jadi ini L1 dan L2. Kalau L1 sudah jelas mother tongue kayak gitu. Tapi kalau istilah L2 ini yang lumayan abroad. Kalian bisa batasi, tapi juga kalian bisa generalisasikan. Oke, istilah ini. Gimana mengidentifikasikan istilah ini? Secara tepat ialah secara konteks. Oke. Tergantung kita lagi ngomongin apa. Ya. Jadi nggak pasti apa itu L2. Maksudnya you cannot make sure atau you cannot create apa namanya exact example untuk L2. Bentar ya. Ya, udah jelas saya rasa antara L1 dan L2. Jadi mungkin di buku ini atau di istilah kita untuk second language, L2 bisa jadi sangat sempit, L2 bisa jadi sangat sempit atau bisa sangat luas ya pengertiannya.
bisa tumpang tindih maksud saya. Tapi menurut kalian nih L2 kita untuk second language acquisition apa? Bahasa Inggris ya. Nah, itu tadi saya tumpang tindihkan gitu. Pengertiannya jadi tumpang tindih. Secara logika atau secara ini pastinya? Pakai mobil. Nah, ibu jangan ngomong kalau nggak bisa dia. Oh, ya, balik lagi tadi apa ya? Sampai mana tadi? Oh ya, L2 kita apa jadi? Untuk case second language. Bahasa Inggris kan? Iya nggak kalian? Tapi sebenarnya L2 kalian adalah beda-beda setiap orang. Nah, itu maksud saya. Oke? Ngerti ya? Kira-kira kayak gitu yang sepanjang ini. Nah, sekarang kita ke foreign language and second language. Sama kayak gini nih. Oke. Sama kayak tadi. Jadi, bahasa Inggris, jadi kita ke spesifik ya. Bahasa Inggris bagi kalian itu foreign atau language? Second language nih. Second. Tapi dulu pas awal orange bukan? Orange kayak gitu ya. Jadi foreign language, foreign and second language dalam buku ini orang itu akan mengeneralisasikan dia sebagai L2. Okay? Entah itu foreign, entah itu second, dia akan mengeneralisasikan itu sebagai L2 konteksnya ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita penggal banget istilahnya kan beda antara foreign sama language. Nih. There are various criteria people use for distinguishing between second and foreign. Bagaimana sebenarnya bisa dibedakan antara foreign sama second language kayak gitu ya. Bagaimana membedakannya? Itu tadi balik ke istilah learning sama acquire. Sebenarnya bisa dibedakan sedikit dengan menggunakan istilah learning sama acquire. Learn and acquire. Learning and acquisition. Jadi kita ke term yang ini ya. Learning sama acquire itu apa bedanya? Nah, ini yang agak susah saya. Bukan agak susah. Maksudnya saya nggak tahu gimana nih ya kasih tahu kalian ya apa yang saya baca di sini. Ada kata-kata natural. Apa itu acquisition di sini dibilang nih? Is short of. Short of. Okay. Dia nggak langsung pakai is natural learning, nggak. Dia pakai short of, yang kayaknya. Seperti gitu. Jadi is short of natural learning and learning is unnatural acquisition. Jadi acquisition itu adalah learning yang natural, mempelajari bahasa yang natural, acquisition. Sedangkan learning apa? Unnatural acquisition. Penyerapan bahasa yang tidak alami. Maksudnya yang kayak gimana? Maksudnya adalah yang kayak gini. Misalnya nih ya. Bukan misalnya nih. Di buku ini dia membedakan learning dan acquire dalam 3 bagian. Sebentar ya, saya lupa. Ada yang tahu nggak 3 bagian itu apa? Perbedaan learning sama acquisition. Ada 3 nih. Iya.
Ada learning lupa, bentar ya. Ada 3 tuh. Dia membedakannya ada di 3 bagian. I have noted, ma'am. Apa? Ada yang tahu? I have noted that You know it, Nurul? Louder. the first, the process whereby you develop some skills in language. Apa I maksudnya? mean the second language. Apa maksudnya? The process whereby the Proses. second language is developed. Oh, oke, proses yang kedua. And then the second way to distinguish the language learning and language acquisition is to consider Berdasarkan? Hasil, ya? Language learning and language acquisition. Iya, apa itu? Way to distinguish it. Bukan produk ya? Bukan produknya. Yang pertama proses, how, kayak gitu ya. Yang kedua, way. Cara. Then the third, sama aja, way sama proses. Sama nggak sih? Mana second ya? Di paragraf berapa? Oh, second. Whether, where many, lupa saya nih. Ini nggak bisa digarisin ya, makanya saya lupa. This one. So Nah, this where? one Where? Jadi yang pertama itu how, proses. Yang kedua itu where, di mana, dipelajari. Yang ketiga itu adalah apa yang kalian dapat. Yang ketiga. Jadi yang pertama itu proses ya. Mana nih proses? Kalau proses, balik lagi yang tadi, natural, unnatural. Kalau learning itu secara natural, salah kebalik. Kalau learning itu tidak natural, kalau acquire itu natural. Sama kayak kalian bisa, balik lagi contohnya adalah yang L1 itu. Bahasa Palembang kalian. Nggak tahu, bisa aja kayak gitu ya. Yang dari kalian dengar, kemudian kalian aplikasikan, ya kayak gitu aja. Tata bahasanya, bahwa kalau bahasa Palembang kan misalnya wanita cantik gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kita mempelajari bahwa itu ketukar beautiful woman kayak gitu ya. Nah itu secara alami kalian tahu aja kayak gitu ya. Dari mananya mungkin dari dengar orang, pokoknya alami lah. Tapi kalau learning itu kalian pelajari, tidak alami. Kalian benar-benar lakukan secara formal. Yang kedua, apa tadi kriteria membedakannya? Di mana ya? Where these things happen, this is unwarranted in. Oke, itu menurut penulisnya. Second possibility for distinguish them would be considered how language may take place or what goes on the head. And the basic question here may be how far the learning or acquisition is effectively controlled by learning or the organism by the person himself or herself. How far do you actively pursue learning? Nah, maksudnya apa namanya? Di mana kita kira adalah tempat di mana bahasa itu bisa kita pelajari, enggak ya? Maksudnya di mana itu what goes in the head. Pastinya di otak kita kan dipelajari dua-duanya, cuman bagaimana gitu. Cuman bagaimananya berbeda, oke? Kalau acquire guide and controlnya berbeda. Kalau acquire kalian sendiri yang mempelajari itu. Otak kalian sendiri kontrolnya. Ya, you by yourself. Tiba-tiba tahu aja, balik lagi. Sama sih sebenarnya ya, mirip kayak natural and unnatural tadi. Tapi di mana dipelajari di otak kalian sendiri kalau acquire. Kalian menganalisisnya sendiri.
Bagaimana dengan learning? Learning ada facilitator. Kalian dikasih exercise kayak gini, kalian belajar dari internet, nah itu learning. Oke. Itu learning. Maksudnya adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga ketika kalian learning. Tidak hanya di otak kalian, oke? Kalau learning berarti kalian mempelajarinya tidak hanya di otak kalian, tapi di luar nalar kalian sendiri. Dia kasih contoh Jerman. Do you try and work on what's going on? Why German verbs at the end of the sentence sometimes put are and so on and so forth. You are consciously trying to get a grip with the language that is going to on around you. That is learning. Jadi kalian secara sadar mempelajari itu. Tapi kalau acquisition itu ada di otak kalian sendiri. Tidak sadar. Maksudnya penganalisisannya ya, pada akhirnya sih sebenarnya kita sendiri yang sekian. Jadi yang di mana tadi sebenarnya adalah keterkaitannya dengan conscious and unconscious. Kalau learning, kalian sadar mempelajarinya, tapi kalau acquire itu unconscious proses. Yang ketiga adalah what you get, context. Oh, salah. Yang ketiga adalah apa yang kalian dapat. Aduh, berdasarkan apa yang